Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Rabu 2 Juli 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 21 ayat 5 ayat 8 sampai 20 mengisahkan bagaimana Ismail dan Hagar diusir oleh Abram. Namun mereka tetap dipelihara oleh Tuhan, dan mereka akan dijadikan bangsa yang besar. Sedangkan dari bacaan Injil hari ini, dari Injil Matius bab 8 ayat 28 sampai 34 mengisahkan bagaimana Yesus sampai di daerah orang-orang Gadara dan berjumpa dengan dua orang yang kerasukan setan. Mereka berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hei anak Allah? Adakah engkau kemari untuk membinasakan kami sebelum waktunya?" Dan mereka meminta, apabila diusir, biarlah memasuki tubuh kawanan babi-babi yang ada di tepi danau. Dan Yesus mengizinkannya. Maka roh-roh jahat itu memasuki kawanan babi, dan babi itu terjun ke dalam danau dan mati lemas. Para penjaga lari ke kota menceritakan apa yang mereka lihat, dan orang-orang kota datang ke tempat itu. Mereka menyaksikan babi-babi mati lemas. Meskipun demikian, mereka mendesak Yesus agar meninggalkan daerah mereka. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan hari ini sangat menarik untuk dapat kita renungkan. Bacaan yang pertama, setelah Ismail lahir, tinggal bersama dengan Abram, Hagar, dan Sarai. Suasana menjadi tidak menyenangkan bagi Sarai. Dan ketika Ishak lahir, ketika melihat Ismail dan Ishak bermain-main, Sarai tidak senang dan menyuruh Abraham untuk mengusir Ismail dengan Hagar dari rumah mereka. Dan ketika Abraham kesal, malaikat Tuhan menyampaikan firman-Nya, "Turutilah kata-kata Sarai." Dan akhirnya Ismail dengan Hagar diusir dari rumah Abraham.
Ketika bekal mereka habis, khususnya air, maka Ismail ditinggal di semak-semak, menangis karena Hagar tidak rela, tidak sampai hati melihat anaknya mati. Dan Tuhan mendengar tangisan Ismail, dan kemudian ditegaskan oleh malaikat kepada Hagar bahwa anak ini pun akan diberkati, juga menjadi bangsa yang besar. Maka Hagar tidak perlu takut. Kemudian nampaklah sumur, dan mereka berdua minum dan selamat. Meskipun Ismail bukan anak yang terjanji, Tuhan tetap memeliharanya. Ishak sebagai anak terjanji dan akan menjadikan keturunan banyak bagi Abraham, tetap juga dicintai. Tuhan tetap mengasihi hambanya. Maka dari bacaan ini kita melihat, sekalipun tantangan, rintangan, hambatan datang, kalau tetap berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan. Pertanyaannya, kemana kita lari ketika menghadapi tantangan, kesulitan yang ada di depan kita? Apakah kita lari kepada Allah, atau kita lari kepada kekuatan-kekuatan lain? Belajar dari Hagar, hendaknya kita tetap lari dan mempercayakan hidup hanya kepada Allah, agar kita pun bisa dibantu dan dikasihi oleh Allah. Dari bacaan Injil, kita melihat siapa Yesus sebenarnya. Roh jahat pun atau setan yang merasuk di tubuh dua orang dari pekuburan itu mengerti siapa Yesus. Dikatakan, apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Setan menyebut Yesus sebagai anak Allah. Ia merasa kalah kuat kuasa dibanding dengan Yesus. Kalau setan itu begitu berkuasa, begitu hebat, sehingga tidak orang yang berani untuk mengikatnya, tetapi tunduk kepada Yesus, boleh disimpulkan Yesus lebih berkuasa dari setan-setan itu. Bahkan disebut sebagai anak Allah. Setan pun takluk dan tunduk, meminta agar mereka boleh pindah kepada babi-babi. Yesus luar biasa. Tapi kita melihat bagaimana tanggapan orang-orang yang melihat peristiwa itu. Mereka tidak bersyukur, tidak menangis di situ,
justru mengusirnya, mendesak Yesus agar meninggalkan daerah mereka. Karena pengalaman iman tidak ditangkap, mereka hanya heboh dan mencari amannya agar tidak terjadi hal serupa. Babi-babi mati, mereka meminta Yesus meninggalkan daerah itu. Saudara-saudaraku terkasih, iman yang kurang kuat, iman yang tidak dewasa, sulit untuk menemukan Yesus yang sebenarnya. Seperti orang-orang yang mendesak Yesus agar pergi, mereka seperti mendapat mutiara, tetapi ditolaknya. Sang penyelamat ditolak karena imannya kurang terbuka, imannya kurang mendalam, sehingga mereka menolak Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mengusir kebaikan-kebaikan atau karya-karya Yesus karena iman kita kurang mendalam? Ataukah kita mau menerima Yesus dalam hati kita sehingga kita hidup, bekerja berdasarkan sabda dan kehendaknya? Kita mencoba untuk meminta Yesus tinggal dalam hati kita untuk menjadi pegangan hidup dan sumber keselamatan. Jangan sampai kita sia-siakan keberadaan Yesus dalam hati kita, dan jangan diusir, tapi kita terima dengan sikap yang pantas sebagai anak-anak Allah. Mari bersama-sama kita hidup dalam martabat sebagai anak-anak Allah, martabat pembaptisan yang telah kita terima. Jangan sampai kita mendesak Yesus untuk meninggalkan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena sabdamu sungguh menguatkan kami dan menyadari diri sebagai murid-murid-Mu yang tinggal bersamamu. Biarlah kami, iman kami, diri kami semakin dikuatkan oleh rahmat-rahmat yang kami terima. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, sehingga kami seringkali mengusir, meminta Engkau meninggalkan kami dan mengikuti ego-ego kami. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, agar akhirnya apapun juga sungguh kami rasakan sebagai cinta kasih-Mu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak untuk terus memiliki pola hidup sehat,
agar kita tetap sehat, semua sehat, dan kita boleh berbahagia. Terima kasih untuk semua peran panjenengan dalam gereja, lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu, dan juga pemberian dana yang membuat gereja bisa terus melayani umat. Biarlah banyak orang ambil bagian dalam karya itu. Mari kita kuatkan semangat kita untuk terus hidup dalam menggereja. Terima kasih kepada Ketua Lingkungan, Ketua Wilayah, Prodiakon, Kabit-Kabit, Ketua Timja Timpel-Timpel yang terus-menerus berusaha mendukung program-program paroki, program-program garapan, program-program gereja. Apa yang baik kita teruskan, yang kurang baik kita perbaiki, agar akhirnya gereja kita menjadi gereja yang sungguh berkembang, agar akhirnya juga gereja kita menjadi gereja yang hidup. Untuk itu, saya mengajak semua saja untuk berkontribusi bagi gereja. Tanggal 5 dan 6 dalam perayaan Ekaristi Sabtu dan Minggu pagi Minggu sore akan dilayani oleh Romo Purna untuk pamitan. Dan tanggal 8 akan kita hantar ke tempat tugas yang baru. Semoga apa yang ditinggalkan Romo Purna dapat kita kembangkan untuk kemajuan paroki kita. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.